محمد نبينا بنور حالينا من مكة حميم نوره سطاع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kali ini yang kita bahas adalah siapakah wanita ahli surga. Wanita ahli surga yang jelas yang pertama adalah seorang muslimah atau mukminah. Ini asas utama. Jadi asas utama itu tidak bisa dihilangkan. Pondasi yang kokoh, pondasi utama yang menjadi dasar setiap orang akan masuk ke surga. Paham tidak? Cepat atau lambat pasti akan masuk ke surga. Tetapi yang jadi pertanyaan sebenarnya ini adalah wanita ahli surga yang barisan terdepan, yang awal-awal yang akan masuk ke dalam surga. Siapakah mereka? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum bin nisaikum fil jannah?" Maukah saya beri kabar kepada kamu mengenai wanita ahli surga, atau terjemah lain mengenai istri-istri kamu di dalam surga? Qulna bala ya Rasulullah. Maka sahabat yang ada saat itu menjawab, kenapa tidak ya Rasulullah? Atau ya Rasulullah, sampaikan kepada kami. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, qala wadudun, wanita yang sangat mencintai suaminya. Waludun, wanita yang banyak melahirkan anak. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha, kalau dia marah atau dia disakiti atau suaminya marah, maka dia menjawab, qalat hadhihi yadi fi yadik, ini tanganku berada dalam tanganmu. Ini diriku saya serahkan, ini diriku saya serahkan dalam kekuasaan. La aktahil bi ghamdin hatta tarda. Saya tidak akan tidur dengan tenang sampai kamu ridho. Jadi kalau kamu marah sama saya tidak akan pernah tidur dengan tenang sampai kamu ridho. Maka dalam hadis ini Nabi SAW memberitahu mengenai wanita ahli surga yang sifat awalnya adalah wadudun, wanita yang sangat mencintai suami. Ingat, mencintai seseorang ini adalah asas utama bagi seseorang untuk menyukai semua apa yang dia buat. Seseorang anak yang cinta sama orang tuanya, maka kalau orang tuanya marah sama dia, maka dia tidak akan tenang. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, kemana-mana terbawa beban pikiran. Kenapa? Karena orang tua masih marah. Seperti itu. Jadi selagi orang tuanya tidak ridho, tidak senang sama dia, maka semua aktivitas 24 jam
yang dia lalui semasa hidup itu dia tidak tenang. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua adalah yang nomor kedua tetapi nomor satu. Seseorang yang mencintai seseorang, dia akan berjuang agar supaya orang itu tidak tersakiti. Paham tidak? Anak yang mencintai orang tuanya, maka setiap ucapan, setiap perbuatan tingkah laku selama 24 jam seumur hidup, itu anak akan berjuang agar supaya orang tuanya tidak tersakiti. Jadi kalau sengaja tidak sengaja orang tua itu tersakiti, atau bukan sebab dia orang tua tersakiti, mungkin ada informasi yang salah, mungkin ada gerakan yang orang tua itu menganggap ini satu yang salah, tetapi itu anak tidak ada tujuan untuk menyakiti orang tuanya itu. Terus orang tuanya marah, maka seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bakalan dia tenang sampai orang tuanya ridho. Sama seperti itu juga wadudun, wanita yang sangat mencintai suaminya, maka dia akan berjuang tidak akan menyakiti hati suami. Berpakaian pakaian yang disukai sama suami. Paham tidak? Kemudian berada di rumah dengan keadaan yang disukai oleh suami. Berpenampilan yang disukai oleh suami. Bertingkah, berucap dengan ucapan tingkah yang disukai oleh suami. Jadi dia semaksimal mungkin. Kalaupun suaminya marah, mungkin sengaja atau tidak sengaja, maka dia tidak, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Saya tidak akan tidur dengan tenang sampai kamu ridho. Saya tidak akan makan dengan tenang sampai kamu ridho. Saya tidak akan duduk dengan tenang sampai kamu ridho. Jadi asas cinta ini sama suami, begitu mendalam cintanya kepada seorang suami, maka kalau suaminya marah, dia salah, tidak salah pun, tidak bakalan, na'udzubillah, dia memarahi suaminya, apalagi sampai terbetik dalam hatinya, aduh ingin cari suami lain. Paham tidak? Maka Nabi SAW katakan tadi, idza ghadibat au usi'a ilaiha. Dia marah atau dia disakiti, dia tidak bakalan ambil jalan pintas. Begitu ciri khas wanita ahli surga, sangat mencintai suaminya. Paham tidak? Ada satu kisah seorang wanita di zaman sahabat radhiyallahu anhu, zaman Nabi SAW, yang Nabi sabdakan mengenai itu sahabiah di hadapan Fatimah radhiyallahu anha, bahwa dialah orang yang akan pertama masuk surga mendahului kamu. Padahal kita tahu bersama Fatimah radhiyallahu anha adalah putri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Putrinya itu mau kemana-mana, mau safar keluar di jalan Allah, maka yang terakhir dijumpai adalah Fatimah. Pulang dari jalan Allah, yang paling pertama dijumpai adalah Fatimah radhiyallahu anha. Nabi bersabda mengenai Fatimah radhiyallahu anha, bahwa dia adalah sayyidatu nisa'i ahli jannah. Fatimah adalah pemimpin seluruh wanita ahli surga. Bagaimana kedudukannya di hadapan Allah itu? Tetapi Nabi bersabda mengenai seorang sahabiah yang bernama Muti'ah, wah, dia akan pertama masuk surga mendahului kamu. Fatimah radhiyallahu anha penasaran, sehebat apa itu perempuan sampai dia bisa masuk surga mendahului saya. Penasaran.
Jadi penasarannya bukan karena iri, tapi ingin tahu amalan apa. Sahabiah itu seperti itu, sahabat dan sahabiah punya sifat bagus seperti itu. Jadi pingin amal itu juga dibuat, diambil itu. Maka satu ketika Fatimah radhiyallahu anha datang ke rumah itu orang, rumahnya Muti'ah. Maka sampai di sana Fatimah ketuk-ketuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Fatimah binti Muhammad. Fatimah binti Muhammad ini bukan orang sembarang, putri orang terbaik seluruh dunia. Maka Muti'ah radhiyallahu anha saat itu menjawab bahwa saya belum dikasih izin, saya belum meminta izin dari suami untuk menerima tamu. Akhirnya pulang lagi Fatimah ke rumah, besok datang lagi, bawa Hasan atau Husain. Setelah ketuk-ketuk, salam dijawab, tanya siapa? Fatimah binti Muhammad. Bersama siapa? Hasan atau Husain itu. Maka Muti'ah radhiyallahu anha menjawab, saya tidak dikasih, belum meminta izin atau tidak dikasih izin untuk memasukkan laki-laki di dalam rumah. Padahal Husain atau Hasan itu belum masih kecil, dan kesucian Hasan Husain itu hatinya juga terlihat dari kesucian hati kakeknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu masih hidup langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Tetapi itu begitu taatnya sama suaminya itu, akhirnya tidak jadi juga bertamu. Katanya saya tanya dulu sama suami. Akhirnya kali berikutnya datang diizinkan sudah, karena sudah diizinkan sama suami datang sendirinya. Masuk ke rumah. Maka Fatimah bertanya, apa sih yang menyebabkan kamu yang kelak hari kiamat akan menjadi wanita yang pertama masuk ke dalam surga? Amalan apa yang kamu buat? Amalan spesial apa yang kamu buat? Maka Muti'ah radhiyallahu anha menjawab bahwa amalan saya itu saya taruh rotan di rumah. Rotan di rumah. Saat saya hidangkan makanan, saya taruh rotan bersama suami. Kalau ada yang tidak enak, ya terserah mau dimarah, mau dicambuk. Sudah saya serahkan full diriku untuk suami. Jadi tidak ada satu perbuatan yang saya buat kecuali dengan izin suami. Kemudian saat saya melayani suami, tidak sedikit pun dalam berkhidmat kepada suami itu, tidak sedikit pun menyakiti dia. Kalaupun ada salah dari saya, sengaja tidak sengaja, sudah saya letakkan rotan di situ. Mau saya dimaafkan, mau saya dicambuk. Begitulah gambaran. Sebab itu Muti'ah radhiyallahu anha menjadi wanita yang mendahului kelak masuk surga melebihi wanita, salah satu wanita terbaik di muka bumi. Siapa? Fatimah radhiyallahu anha, yang menjadi wanita pemimpin seluruh ahli surga, pemimpin wanita ahli surga. Paham tidak? Maka itu wadudun. Muti'ah berbuat seperti itu karena dia sangat mencintai suaminya. Jadi sangat mencintai, ya tidak ada opsi lain. Suami marah, bukan duduk di pojok-pojok cemberut. Makanan sudah tidak disiapkan, minuman sudah tidak disiapkan, macam-macam. Uang belanja kurang, muka miring-miring. Uang belanja banyak, muka senyum-senyum. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tendang. Wah.
Ini bukan ciri khas wanita ahli surga. Jadi cinta lillahi ta'ala, bukan wadudun itu. Maksudnya cinta, sangat cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, banyak melahirkan anak. Di sini banyak melahirkan anak bagi orang yang betul-betul karena tidak ada uzur. Ada yang memang Allah jadikan wanita yang tidak punya anak sama sekali, mandul, dia sendiri pingin punya anak. Tetapi takdir Allah jadikan dia sebagai wanita yang tidak punya anak, tidak masuk dalam artinya ancaman. Jadi kalaupun dia tidak punya anak, dia penuhi sifat yang pertama tadi, maka dan sifat yang berikutnya itu, maka dia masuk dalam kategori wanita ahli surga. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini adalah dia punya istiadat, kemampuan, rahimnya bagus, dan Allah kasih dia itu rahim yang bisa melahirkan banyak anak. Tapi dia ambil jalur singkat, KB. Apa nama? KB. Tidak mau repot. Jadi seperti orang-orang barat, wanita-wanita barat, yang pertama mereka tidak mau punya anak. Karena kalau punya anak nanti tidak bisa berkarir, tidak bisa bekerja, tidak bisa tidur dengan tenang. Kalau sudah punya anak, urus lagi anak. Kalaupun mereka mau punya anak, 1 atau hanya 2 saja, supaya tidak disibukkan oleh anaknya. Beginilah ciri khas wanita-wanita barat, yang jelas mereka jauh dari agama, bahkan agamanya bukan agama Islam. Maka wanita muslimah mukminah yang Nabi bersabdakan yang cikal bakal menjadi wanita ahli surga itu adalah yang punya anak banyak. Tanpa ada uzur syar'i, rahim bagus, maka setiap tahun melahirkan. Setiap tahun melahirkan. Paham tidak? 50 tahun menikah, anaknya 50. Paham tidak? 20 tahun menikah, anaknya 20. Jadi artinya itu bisa setiap tahun, bisa 2 tahun sekali. Jadi sekehendak mana Allah itu berkehendak, maka dia tidak tolak. Paham tidak? Pertanyaan nih, kalau banyak anak mau kasih makan dari mana? Tidak. Ingat setiap bayi yang lahir sudah ada rezekinya itu. Jangan beranggapan dari mana. Maka kalau anakmu banyak, kamu tarbiyah dengan bagus, dikasih pendidikan agama, jadikan anak soleh dan soleha. Paham tidak? Jadi anak-anak yang berwibawa, maka kelak anak-anak ini menjadi sebab terbukanya pintu rezeki. Satu kisah menarik, Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Saat beliau meninggal dunia itu, putra-putrinya tidak ditinggalkan harta warisan yang banyak, melainkan hanya 9 dinar atau dirham. Maka ada seorang ulama menyampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, engkau telah berbuat salah. Putra-putrimu ada 9, kenapa kamu hanya harta waris hanya ditinggalkan hanya 9 dinar atau dirham? Padahal saat itu Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih adalah pemimpin umat Islam seluruh dunia, Amirul Mukminin. Di masa-masa itu, masa-masa bagian dari kejayaan Islam. Harta-harta itu dari mana-mana datang. Baitul Mal itu penuh dengan emas perak, penuh dengan harta. Tapi Umar memilih kehidupan sederhana, sehingga jangankan dikasih harta waris, gelang yang ada sama Fatimah rahmatullah alaiha itu istrinya, yang ini adalah anaknya raja sebelumnya itu.
raja, bapak mantunya itu bukan orang sembarangan. Bapaknya Fatimah itu adalah raja sebelumnya. Sebelum Sulaiman. Sulaiman itu adalah kakaknya Fatimah. Nah, jadi bapaknya Sulaiman adalah Abdul Malik. Jadi Sulaiman jadi raja sebelum Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Sulaiman ini adalah saudari perempuan, Fatimah adalah saudari perempuannya Sulaiman. Jadi mereka menjadi raja itu mulai dari Muawiyah turun Bani Umayyad. Paham tidak? Bertahun-tahun mereka jadi raja. Jadi kekayaannya itu luar. Kekayaan yang mereka kuasai itu sangat banyak. Tetapi saat meninggal dunia dia tidak tinggalkan anak-anaknya harta yang banyak, hanya 9 dinar atau 9 dinar atau dirham. Saat disampaikan oleh seorang ulama seperti tadi, maka Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih sampaikan kepada itu ulama, kalau setelah saya meninggal dunia mereka orang jahat, untuk apa saya tinggalkan mereka harta? Harta yang saya tinggalkan untuk mereka jelas mereka gunakan untuk kemaksiatan, tidak ada gunanya saya tinggalkan mereka harta. Tetapi kalau setelah saya meninggal dunia mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, maka janji Allah di dalam Al-Quran, wa huwa yatawallas solihin, dialah yang menjaga, dialah yang menjadi kawan orang-orang yang soleh. Jadi pertolongan Allah, kebersamaan Allah bersama mereka. Maka apa yang terjadi? Karena Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih punya putra putri berjumlah 9 putra, ada 4, putrinya ada 5. Semasa hidup beliau hidup sederhana, ekonomi. Kalau mau pingin hidup mewah, banyak harta sebenarnya, tapi beliau milih hidup yang sederhana. Tetapi di masa-masa kesederhanaan itu beliau tarbiyah anak-anaknya itu secara Islami, dididik imannya, dididik takwanya, dididik amal solehnya, agamanya dididik dengan baik, anak-anaknya dididik agar supaya semua dekat dengan Allah. Maka apa yang terjadi setelah meninggal dunia tadi, subhanallah, anak-anaknya dikasih harta berlimpah. Bahkan untuk menopang kerajaan itu, sebagian daripada harta-harta anaknya itu disumbangkan untuk kerajaan, untuk kemanfaatan umat Islam. Paham tidak? Jadi jangan beranggapan bahwa anak banyak jadi rezekinya jadi kurang. Itu salah sendiri. Kalau kurang atau sempit atau susah itu kenapa? Karena dalam mendidik anak tidak secara Islami. Anak-anaknya dikasih main HP, anak-anaknya tidak dikasih mengaji, anak-anaknya tidak disuruh sholat, anak-anaknya tidak dibatasi pergaulannya, anak-anaknya tidak dibatasi apa yang harus dilihat, apa yang tidak boleh. Akhirnya besar-besar anak-anak itu jadi pembangkang. Dan kalau pembangkang ujung-ujungnya kenapa? Kalaupun ada rezeki tidak ada berkah, jadi sebab susah. Apalagi tidak ada rezeki, dunia susah, akhirat susah. Paham ya? Jadi waludun, wanita yang banyak anak. Mengenai wanita-wanita yang senang punya anak, itu yang ciri khas atau sifat ciri khas wanita ahli surga. Nabi suatu saat bersabda kepada wanita-wanita sahabiyah, wahai perempuan-perempuan, kamu jangan ridho sebelum kamu hamil. Dan sebab kehamilanmu suamimu juga ridho. Semasa kamu hamil itu apa pahala kamu dapat? Sama dengan pahala orang yang sedang keluar di jalan Allah siang berpuasa, malamnya bangun malam buat amalan tahajud,
baca Quran. Jadi malam tidak tidur. Pahala di jalan Allah saja sudah banyak. Ditambah dengan amalan-amalan yang dibuat di jalan Allah, nilai pahalanya berlipat-lipat ganda di hadapan Allah. Jadi kalau hamilnya 9 bulan, berarti sama dengan orang 9 bulan di jalan Allah, siang puasa, malam tidak tidur. Malamnya dihidupkan dengan amalan. Di saat-saat kamu hamil itu, terus kamu merasakan kesakitan, maka Allah siapkan bagi kamu di surga yang menyebabkan nanti sejuk matamu itu sesuatu nikmat yang tidak pernah dilihat, diketahui oleh malaikat-malaikat yang ada di bumi dan di langit. Paham tidak? Setelah melahirkan, apa yang terjadi? Bayi disusu. Saat bayi susu dari susunya ibu, setiap kali menghisap susu itu satu teguk, kasih satu pahala. Satu apa? Satu pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak? Dan di saat kamu terjaga malam sebab anakmu itu mungkin sakit, anakmu mungkin bermain tidak bisa tidur, anakmu mungkin menangis, maka terjaganya kamu di waktu malam itu pahalanya sama dengan kamu memerdekakan 70 budak. Pahalanya itu. Satu budak saja pahalanya luar biasa. Apalagi 70 budak. 70 budak dimerdekakan. Di dalam suatu hadis lagi, Nabi SAW bersabda bahwa jarak tatkala seorang wanita hamil sampai menyusui itu. Wanita hamil menyusu, pahalanya sama dengan seseorang yang disuruh berjaga di perbatasan orang Islam dengan orang kafir. Sarhad ini kampungnya orang kafir, negaranya orang kafir. Di sini negaranya orang Islam. Maka takutnya orang kafir itu menyerang, masuk dalam tempatnya orang Islam, maka ada orang Muslim disuruh berjaga di sini. Pahalanya itu banyak. Maka ibu yang menyusui, ibu yang hamil sampai menyusui, pahalanya sama dengan orang yang berjaga tidak pulang-pulang itu. Siang malam jaga, siang malam jaga. Paham tidak? Kemudian kalau di saat-saat itu, di saat hamil sampai menyusui, kalau meninggal dunia, maka dia digolongkan sebagai orang yang mati syahid akhirat. Di dunia dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan. Tetapi kalau di akhirat, dia bagian dari orang yang mati syahid. Yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah itu orang yang syahid. Orangnya itu orang mati, yakni murdar kalau bahasa Urdunya itu. Bangkai, jangan kamu menyangka itu bangkai yang tidak bernyawa itu. Tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan dikasih rezeki. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, orang yang mati syahid, nanti setelah meninggal dunia, ruh-ruh mereka diangkat, dan ruhnya itu diangkat ke arsy, ke langit sana, terus jasad mereka itu dijadikan jasad sementara seperti burung, dan ruh dimasukkan di dalam paruhnya burung, dan mereka setiap saat jalan-jalan ke surga, makan buah-buahan. Nanti setelah hari kiamat, keputusan ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik.
maka barulah mereka rohnya dimasukkan ke dalam jasad aslinya. Nah, di sana mereka lah baru masuk di tempat asli mereka di dalam surga yang telah Allah sediakan. Jadi itulah gambaran wanita ahli surga, ya jelas ada susahnya, ada senang. Mana-mana saja itu, di mana saja ada susah, ada senang. Tetapi susah ditempuh dengan sabar tadi, senang disambut dengan syukur, maka insya Allah gampang menjadi wanita wadudun waludun idza ghadibat aw usi'a ilaiha aw ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadik la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Tidak ada yang susah, di Allah gampangkan. Semoga ibu kita, nenek kalau masih hidup, oyang kalau masih hidup, tante kita, saudari-saudari perempuan kita, anak-anak perempuan kita kalau yang sudah punya anak, dan semua wanita-wanita mukminah, wanita mukminah muslimah di seluruh dunia, Allah berikan mereka ini sifat, atau Allah jadikan mereka dari wanita-wanita yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah.